Bisa kita mulai sekarang ya, Kak? Nggak apa-apa sekarang kalau memang sudah ini teman-temannya. Baik. Gimana yang lain? Ya, mulai aja, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada Kak Yuslam yang sudah berkenan hadir pada sesi wawancara untuk tugas Pancasila, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila pada dunia fisioterapi. Oke, di sini Kak Yuslam sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Pertamina ya, Kak, sebagai fisioterapis. Iya, betul. Dan pendidikan terakhir di Politeknik Kesehatan Surakarta, D3 ya, Kak? Iya, betul. D3. Kalau saat ini masih di alih jenjang. Iya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sesi pertanyaan ya, Kak. Ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Gibran atau Dinta. Silakan. Bisa open mic. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran Kotarama dari Angkatan 21, kelas reguler. Baik, saya izin bertanya, Kak. Ya. Kita kan hidup di negara dengan berpedoman pada Pancasila. Lalu, bagaimana cara Kakak mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut terhadap lingkungan pekerjaan Kakak? Oke. Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Nah, sebelum menjawab, kita di sini akan berbicara mengenai Pancasila ya. Tentunya kita paling tidak ya minimal hafal dulu untuk Pancasila itu apa aja sila-silanya, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dasar kita untuk hafal dulu. Selain hafal, tentunya seperti yang tadi ditanyakan, bagaimana pengaplikasikannya ya, tentunya ya untuk di lingkungan pekerjaan. Jadi di lingkungan pekerjaan sendiri kita kan akan bertemu dengan rekan-rekan kerja kita, atasan kita, ataupun juga kalau yang sudah punya jabatan dengan bawahan kita, dan tentunya juga dengan klien atau kalau di rumah sakit dengan pasien. Ya. Jadi untuk pengaplikasiannya yaitu kita tentunya selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita, karena itu sebagai bentuk ibadah atau ikhtiar tentunya. Terus juga kita bersikap adil, tidak membedakan sesama rekan kerja, saling tolong menolong, dan memiliki sikap saling berbagi ilmu ya, ilmu yang positif tentunya, dan yang dapat mengembangkan untuk diri kita bersama. Selain itu juga yang paling penting tidak membedakan antara suku, ras, dan agama, karena di tempat kerja itu pasti nantinya kita akan bertemu dengan dari beberapa suku, beberapa ras, beberapa agama, karena kan kita apalagi kerja di kota besar Jakarta yang isinya itu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua berkumpul, dari agama yang ada di Indonesia semua ada kan, karena kita emang hidup untuk saling tolong menolong dan
Jadi kita harus saling membantu dan mendukung dalam menggapai karir yang diinginkan oleh tiap teman-teman kita juga. Terus ada juga kita selalu untuk mementingkan kepentingan bersama, bermusyawarah. Jadi menyelesaikan masalah itu segala sesuatu aturan kita di tempat kerja itu berdasarkan keputusan bersama. Jadi dalam artian setiap keputusan kita akan musyawarahkan. Sehingga dengan apa yang dihasilkan kita dapat menerima dengan ikhlas dan juga kita dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan dari keputusan itu. Terus misalkan sebagai seorang pemimpin, kalau dia yang sudah punya jabatan, itu harus berani memberikan pujian kepada bawahannya, walaupun dengan bawahannya ya harus berani memberikan pujian. Kalau memang dia bawahannya bagus ya dipuji, kalau memang bermalas-malasan atau kurang bagus dalam bekerja ya tentunya ditegur ataupun diberi nasihat. Jadi begitupun sebaliknya terhadap atasan kita. Dan juga tentunya karena kita kerjanya ini di rumah sakit, jadi kita dalam melayani pasien ya tentu tanpa memandang suku, agama, ataupun ras pada itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaannya tadi. Ya. Baik, Oke, baik. terima kasih Kak atas jawaban dan masukannya. Oke. Oke, saya ambil alih kembali ya. Ya. Untuk pertanyaan kedua bisa disampaikan oleh Baik. Silakan Saudari Baik. Oke, perkenalkan nama saya Baik Zina Herawati, Prodi Fisioterapi Angkatan 2021. Baik, bagaimana cara mewujudkan asas Pancasila sebagai pandangan hidup bagi seseorang terapis? Lalu menurut Kakak, bagaimana mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Oke, saya akan mencoba menjawab ya. Tadi cara mewujudkan asas Pancasila ya sebagai pandangan hidup sebagai seorang terapis, karena kita sebagai seorang fisioterapis dan tentunya adik-adik sekalian yang nantinya menjadi fisioterapis kalau sudah lulus. Ya, yang pada dasarnya Pancasila ini bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan. Terus dengan berpedoman hidup Pancasila itu kita harus selalu menghormati suku, agama, ras, dan dari rekan sejawat dan juga pasien. Jadi sebenarnya juga hampir apa ya, sama seperti apa yang sampaikan tadi yang pertanyaan pertama juga ya. Jadi kita harus saling menghormati dia dari suku apa, dia dari ras apa, ataupun dia keluarga atau bukan, ya kita berikan layanan yang tentunya sama. Jadi tetap memberikan layanan dengan ikhlas tanpa memandang suku, agama, ras tadi. Terus melayani pasien tadi dengan sepenuh hati tanpa memandang latar belakang, tanpa dipandang latar belakangnya, yaitu SARA terutama ya, suku, agama, ras itu. Terus musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dan juga bersikap tulus ikhlas ya dalam melayani pasien semuanya, karena pasien-pasien apalagi di rumah sakit ini kan pasien-pasien kebanyakan yang sakitnya ini sakit-sakit yang akut atau sakit yang baru merasakan sakit banget, yang dia masih memerlukan pengobatan yang segera dia, karena merasa sakit banget dia ke rumah sakit. Jadi apa aja dia mintanya itu selalu dilayani dengan cepat, dengan ramah. Kalau kita tidak melayani dengan ramah, mungkin lihat dari cara kita berbicara, cara kita bertindak, atau gerakan-gerakan kita yang emang kurang dapat diterima sama pasien, ini bisa-bisa kita selalu dikomplain. Itu yang akan terjadi. Dan tentunya karena ini di rumah sakit dan kita berhubungan dengan pasien, pasti diminta untuk merahasiakan segala sesuatu dari pasien yang berhubungan dengan penyakitnya atau kadang berhubungan dengan dirinya. Karena nanti ya sesuai kita supaya tidak melanggar kode etik juga selain ya, mungkin itu dulu. Terus untuk tadi menurut ini ya yang mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara ya. Iya, Kak.
Ya, ya, sila 1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini kita sebagai warga negara ya mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing tentunya ya, karena memang di negara kita kan bukan hanya 1 atau 2 agama. Jadi ya kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga kehidupan ini menjadi rukun. Jadi kita harus saling menghormati antar umat beragama dan juga antar umat beragama. Jadi karena memang di negara kita juga bukan cuma 1 atau 2 agama, jadi harus kita saling menghormati. Karena ini yang paling penting untuk ini. Terus yang berhubungan dengan sila kedua tentunya kita sebagai warga negara ya memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama. Sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Saling menjaga dan membantu sesama. Dan juga membela kebenaran, keadilan, dan tentunya bekerja sama untuk kedamaian negara kita ini. Sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Jadi kita harus menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing atau golongan. Dan kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia. Makanya sekarang kan kadang ada program seperti bela negara atau yang lainnya. Tentunya untuk mencintai bangsa Indonesia dan tanah air ini serta bangga pada negara kita ini. Terus sila keempat itu ini yang berhubungan dengan musyawarah mufakat. Jadi mengajak kita ini untuk tidak memaksakan kehendak kita masing-masing. Jadi ya kita mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan kita pribadi. Jadi kalau untuk dalam negara ya mengutamakan kepentingan negara dan untuk orang lain, bukan kepentingan kita pribadi untuk mencari keuntungan pribadi. Mungkin di sini kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun ya ujung-ujungnya kita harus selesaikan dengan cara musyawarah atau berdiskusi. Terus dan juga sila kelima ini keadilan sosial. Jadi ini mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong dan selalu bersikap adil. Jadi kalau yang berhubungan dengan kerja ataupun apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapat. Jadi ya itu kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dan juga menghormati hak orang lain supaya kita juga dapat dihormati juga oleh orang lain, bukan hanya kita yang ingin dihormati tapi tidak mau untuk menghormati orang lain. Jadi sama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan nomor 2 tadi yang kedua ya. Ya Kak, baik. Terima kasih. Oke, saya ambil kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh Saudari Vandiza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Vandiza Rizkina dari Prodi Fisioterapi Universitas Binawan. Di sini saya akan bertanya untuk Kakak, di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, itu bagaimana cara Kakak menerapkan di dalam dunia kerja Kakak yang sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Jadi ini untuk penerapan dari sila pertama tadi ya, yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini jadi kita saling menghormati dan menghargai agama dari rekan kerja kita, dan juga karena ini kita sebagai terapis tentunya dari agama pasien kita juga. Jadi dalam pelaksanaannya seperti misalkan kita akan memberikan pelayanan, ada kalanya kita memandang pasien ini dari sisi
agama, tapi bukan untuk membedakan agamanya, tapi untuk memberikan pelayanan. Misalkan kita kerja, sebagai contoh aja ya Pak, misalkan kita kerja, ada pasien lawan jenis dengan kita, di sisi lain kita yang mau berikan pelayanan di tempat yang harus terbuka, padahal pasien yang pertama lawan jenis, yang kedua mungkin sekarang lagi misalkan bulan puasa atau apa. Mungkin kita di situ kita harus menghubungkan juga. Oh ya, ini karena posisinya satu lawan jenis, kedua dan posisi yang diberikan pelayanan mungkin di tempat yang sesuatu bukan terbuka, mungkin kita ada kalanya dapat memohon izin, tapi bukan dalam artian terus menanyakan agama atau lainnya, tapi kita hormati sebagai bentuk untuk pelayanan ini supaya maksimal dan sama-sama enak, tidak risih. Kita bisa menyampaikan bahwa pelayanan untuk treatment ini akan dilakukan di tempat ini, dalam artian di lokasi sakit ini, dan harus dibuka. Jika berkenan, apakah dapat kita lakukan, ataupun dengan teman kita, bisa dengan teman kita yang sesama, anggap aja sesama perempuan, begitu. Jadi itu untuk menghormati dan menghargai juga ya, untuk kemerdekaan kita. Terus selain itu juga selalu menjaga kerukunan dan tidak melakukan hal-hal yang menyinggung pribadi dan agama dari teman kita. Mungkin dalam bercanda, dalam obrolan sehari-hari. Ya kalau memang kita ngobrol atau bercanda, hindari bercanda dalam hal agama atau keyakinan yang dianutnya, karena takutnya jika kita kepleset dari omongan kita malah nanti menyinggung, karena itu jadinya malah tidak enak samanya ya. Terus juga kita dalam melaksanakan pekerjaan, sebelumnya kita berdoa bersama, tapi dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk mengawali pekerjaan kita. Dan sebelum melakukan treatment kepada pasien pun, ya ada baiknya kita sampaikan ke pasien untuk berdoa sesuai keyakinan dari pasien itu. Terus yang tak kalah yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena di sini tadi di dalam dunia kerja, mungkin di jam-jam kerja. Jadi di saat teman kita yang mau ibadah, ya kita kasih waktu. Toh juga ibadah nggak mungkin kok sejam 2 jam, lama enggak. Jadi kita kasih waktu untuk ibadah di jam-jamnya. Kalau memang nanti di saat kita juga perlu untuk ibadah, akan diberi waktu ganti-gantian. Jadi sama, saling menghormati. Dan memang kita kalau dalam kerja pasti ketemu dalam satu tim, itu akan berbeda-beda dari latar belakangnya. Jadi kita harus saling menghormati tentunya. Ya, mungkin itu untuk pertanyaan yang ketiga tadi ya. Baik, terima kasih Kak. Oke, saya ambil alih kembali ya. Mungkin cukup sekian. Saya Lansia Evan Diomadi menyimpulkan sedikit dari seluruh jawaban yang dijawab oleh Kak Yuslam tadi. Jadi Pancasila itu sangat penting bagi kita di kehidupan masing-masing, apalagi di dunia pekerjaan, karena itu sangat membantu kita untuk melakukan pekerjaan di dunia
fisioterapi tentunya. Oke, mungkin selanjutnya bisa ditutup oleh Saudari Hasya. Silakan. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Kak. Kak Islam. Sama-sama semua. Assalamualaikum.